Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikan soal pembagian pecahan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pastikan pecahan itu dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, ubah tanda bagi menjadi tanda kali dan balik pecahan yang berada di sebelah kanannya. Artinya dibalik pecahannya itu yang pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Kemudian yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Yang keempat adalah sederhanakan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika kita menyelesaikan soal pembagian pecahan. Ya, kita langsung ke contoh saja ya. Contohnya yang pertama adalah 3/4 dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Sama dengan titik-titik. Ya, kita ikutin langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pastikan bahwa pecahan itu dalam bentuk pecahan biasa. Tadi, nah berarti kita cek 3/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa. Di sini ada angka 2. Angka 2 apakah dia bentuknya dalam pecahan? Ternyata tidak. Jadi bagaimana kalau dia tidak berada dalam bentuk pecahan biasa? Maka kita tambahkan angka 1 di sini ya. Jadi berubah menjadi 3/4 dibagi 2/1. Langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi tanda kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Pembilang menjadi penyebut atau sebaliknya. Jadi kita langkah yang kedua, mengubah tanda bagi ini menjadi tanda kali dan mengubah pecahan yang ada di sebelah kanan ini menjadi pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Berarti pecahan yang di depan ini tetap dulu 3/4 dikali, karena ini 2/1 maka jadi 1/2. Nah, langkah yang ketiga, mengalihkan pembilang dengan pembilang, dikalikan penyebut dengan penyebut. Jadi 3 dikalikan 1, 3/4 kali 2 sama dengan 8. Nah, langkah yang keempat, sederhanakan. Nah, 3/8 ini sudah sederhana, sudah paling sederhana atau belum? Jika dia sudah bentuk paling sederhana, maka tidak usah disederhanakan. Ini karena sudah bentuk paling sederhana, maka cukup sampai di sini. Ini contoh yang pertama. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Angkanya adalah 1/4 dibagi dengan 3/2. Nah, cara mengerjakannya sama, kita ikuti langkah-langkah yang ini tadi ya. Langkah yang pertama, pastikan pecahan itu dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita cek 1/4 itu adalah pecahan campuran, maka kita harus merubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat ya? Caranya 4 kali 2 ditambah 1/4 dibagi dengan 3/2 sama dengan 9/4
dibagi dengan 3/2. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi tanda kali dan balik pecahan sebelah kanannya pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Jadi langkah yang kedua sama dengan 9/4 dikali dengan, ini diubah ya, 2/3. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 9 dikalikan 2, 18/4 kalikan 3, 12. Langkah yang keempat adalah sederhanakanlah. 18 dan 12 bisa disederhanakan ya. Ini kita bagi 2, kita bagi 2. Ingat, untuk menyederhanakan maka kita harus membagi dengan bilangan yang sama. Jika pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Jika pembilang bagi 3, penyebut juga harus dibagi 3 ya. Jadi ini karena 18 bisa dibagi 2, berarti sama dengan 9/12 bagi 2 dapatnya 6 sama dengan, ini bisa disederhanakan lagi, dibagi dengan 3 dibagi dengan 3, berarti 9 bagi 3 dapatnya 3/6 bagi 3 dapatnya 2. 3/2 bisa nggak disederhanakan lebih kecil lagi? Ya bisa, dia akan berubah menjadi pecahan biasa. 3/2 bisa kita cari dengan cara pistol ya, pembagian pistol. 3/2, 3 dibagi 2 dapat 1, 1 kali 2, 2 dikurang 3 kurang 2 dapat 1. Jadi pembilang ini jadi penyebutnya 2, 1, 1. Jadi 1/2. Ini hasil terakhirnya. Lanjut ke contoh yang ketiga. 2/3 dibagi dengan 5/6. Jadi sama dengan, karena ini sudah bentuknya pecahan biasa semua, tinggal mengubah tanda bagi ini menjadi tanda kali nanti ya. Dikalikan, ini kita balik, 6/5 sama dengan, kalikan pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. 2 kali 6, 12/15. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 3. Berarti 12 dibagi 3 dapat 4, 15 bagi 3 dapat 5. Ya, karena ini bentuk pecahannya sudah pecahan paling kecil, jadi tidak perlu kita bagi lagi. Berarti ini adalah hasilnya. Contoh yang selanjutnya yaitu kita coba menyelesaikan pembagian pecahan desimal. 2,4 dibagi dengan 0,6. Nah, kita coba dengan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama, kita perhatikan di sini pecahan desimal ini ada berapa angka setelah koma. Ya, kita hilangkan komanya dulu. Kita lihat 2,4 dan 0,6. Di sini ada satu angka di belakang koma. Setelah koma, maka supaya hilang komanya, maka kita kalikan dengan angka 10. Artinya kan kalau satu angka di belakang koma itu artinya kan per 10 ya. Maka yang ini kita kalikan dengan angka 10. Maka ketemunya adalah, karena 2,4 kalikan 10, mudah saja kita tinggal pindahkan komanya. Jadi angka 24.
4. Kemudian 0,6 kita juga kalikan 10 sama dengan 6. Jadi tinggal 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita mengubah menjadi pecahan biasa, ya. 2,4 artinya berarti 24 per 10 dibagi dengan 0,66 per 10. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal lanjutkan saja seperti langkah-langkah yang tadi. Tanda bagi menjadi tanda kali dan kita ubah 10 per 6. Kemudian kita cari hasilnya, dikalikan 24 kalikan 10, 240 per 10 kali 6, 60 ya. 240 per 60, kita boleh mencoret nolnya. Kemudian sama dengan 24 per 6. Sama saja 24 per 6 sama dengan 4. Nah, begitu saja. Oke. Itu beberapa contoh pembagian dari beberapa bentuk pecahan.